Halo, selamat malam semuanya. Kebetulan hari ini saya akan membahas mengenai beberapa emiten, mungkin juga bisa dipantau ya. Siapa tahu juga teman-teman sekalian ada punya punya saham tersebut ya. Di sini ada beberapa emiten yang akan saya bahas, nanti akan saya split menjadi dua video, jadi bisa didengarkan ya. Di sini ada saham Harum yang akan saya bahas pertama. Untuk Harum kemarin, hari ini closing di harga 2.330 dengan persentase 0,0%. Harum juga masih berusaha untuk membuat higher high dan higher low dan memang terlihat sedang melakukan hal tersebut. Selama Harum bertahan di atas EMA 90, garis yang berwarna hitam ini boleh di hold ya. Untuk support terdekat dan support psikologis kalian di harga 2.250. Dan untuk resistennya pertama di 2370, kalau memang berhasil tembus ya lanjut naik lagi ke 2500. Harum menurut saya masih boleh di hold ya, masih aman untuk Harum. Bertahan di atas harga 2040 itu sudah aman. Apalagi kalau memang masih bisa mempertahankan posisinya di atas area atau garis EMA 90 itu jauh lebih aman. Jadi untuk prospek dari Harum sih nothing to worries, boleh dipegang ya yang punya Harum. Nah, kurang lebih kata Kung ini merupakan area demand ya. Jadi untuk Harum mungkin segitu dahulu, kita lanjut di sini. Ada BBRI. BBRI kembali lagi di range sideways-nya di harga 4.400 untuk closing hari ini dengan range sideways 4260 hingga 4530. Jadi ini merupakan range sideways dari BBRI. Sementara memang stokastik kelihatannya berpotensi golden crossing, tapi nggak jadi golden crossing. Menurut saya untuk BBRI kemungkinan besar akan turun koreksi terlebih dahulu di harga 4.260 karena ini merupakan target correction-nya. Untuk BBRI gap di harga 4.760 hingga 4.860 belum ditutup. Jadi ini masih menjadi PR untuk BBRI ya. Ini masih menjadi PR untuk BBRI, jadi bisa diperhatikan kalau memang dia patut untuk kita koleksi ya. Untuk Pak Jiwa tadi kan kalau memang perlu untuk dikoleksi nanti bisa re-entry di harga 4260, dan kalau memang breakout 4260 ya hati-hati karena berpotensi untuk lanjut turun menuju 4050. Jadi untuk BBRI segitu dahulu ya, kalau dia kemungkinan besar sih masih kembali di range sideways-nya ya. Kalau dia membuat higher low begitu ya bagus ya. Berarti berpotensi untuk lanjut naik dengan alasan dan catatan untuk menutupi gap di atas karena ini merupakan hutang yang harus ditutup. Kita lanjut di sini ada saham TOWR. Untuk tower closing di harga 975 dengan persentase minus 1,02%. Untuk perdagangan hari ini ya harga masih closing di bawah resistance 1005 yang dimana ini sempat menjadi range sideways cukup panjang ya kalau saya bilang ya. Range sideways cukup panjang dan memang closingnya masih di bawah 1000 untuk tower. Area support tower di harga 930 ya. Jadi untuk tower ini ada dua kemungkinan hal yang bisa terjadi dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Nah, entah tower nanti akan membuat pola double bottom ya, dia akan reject di area support 930 dan lanjut naik lagi, atau memang nanti malah dia breakout 930. Jadi kalau saya lihat kunci dari tower, bagi yang punya tower, kuncinya di support 930. Selama tower bertahan di atas 930 boleh di hold, tapi kalau memang seumpamanya terlihat sudah breakout, sudah tembus support 930 ya bisa exit ya. Kalau mau averaging down bisa di 930, nanti target taking profit ya. Kalau dia breakout 1005 jangan exit dulu karena ada potensi lanjut naik lagi ya. Kita lanjut di sini ada saham Adro. Adro closing di harga 3.650. Kamsia Cuan ya, hari ini kita khususnya yang di grup premium itu juga sempat cuan di Adro untuk perdagangan hari ini. Kapan hari kita beli sih di harga 3.050 ya, dan harganya memang langsung naik ke 3.650 tanpa basa-basi ya, sudah 21%, which is sangat besar sekali di emiten batubara ini.
Bagaimana prospek dari Adro? Bagaimana perkembangan dari Adro? Menurut saya masih boleh di hold untuk Adro. Bagi yang punya Adro boleh di hold kalau memang besok dia koreksi seumpamanya ke harga 3.570, 3.560 boleh diambil ya, boleh dibeli. Selama dia bertahan di atas area demand yang sudah saya buatkan di harga 3.500 titik psikologis juga boleh di hold. Kalau dia berhasil tembus area supply 3.780 ya ada potensi untuk lanjut naik ke harga 4.040. Yang penting Adro ini menurut saya masih oke ya. Tapi secara time frame 2H ini berpotensi dead crossing yang dimana kalau dead crossing ya berpotensi melemah seperti itu. Kita lihat dari 4H di sini ya kelihatannya golden crossing ya, tapi nggak seberapa kuat, masih ada gap di sini. Jadi untuk Adro nggak apa-apa lah, kalau mau di hold nggak apa-apa. Kalau dia koreksi ya kita tambah muatan gitu saja. Kita lanjut di sini ada saham Demas. Untuk Demas closing di harga 178 dengan persentase minus 1,66%, dan untuk Demas juga sedang retest tadi ya. Sempat retest di EMA 21 garis biru dan juga retest di area support atau range sideways sempat terjadi di sini, ada range sideways 170 hingga 174 ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai area demand, menurut saya masih bisa dijadikan sebagai area demand nih. Ya. Nah, ya ini ya bisa dijadikan sebagai area demand. Untuk resistance 184 juga sudah pernah kesentuh tuh untuk Demas ya. Jadi bisa diperhatikan lebih lanjut untuk Demas. As long Demas nggak kembali di area sideways-nya masih boleh dipertahankan. Maksud saya selama Demas bertahan di atas 174 ya berarti kita masih boleh hold ya. Tapi kalau memang dia kembali lagi closing-nya di bawah 174 ya kurang layak untuk di hold ya. Itu saja untuk Demas. Kita move di sini ada saham MLPL. MLPL closing di harga 175 dengan persentase plus 0,57%. Untuk MLPL juga sempat adanya pullback di sini ya, bisa diperhatikan. Nah, kurang lebih ada pullback di sini, di area sini. Sorry, bentar. Nah, ini kan sempat adanya pullback dan memang setelah pullback ya dia turun ya. Nah, turunnya sampai kemana? Ya, turunnya sampai kemana? Ini sudah 2 hari ini turun terus ya. 4%, 5% itu kerasa ya menurut saya. Kerasa, dan ada dua kemungkinan kalau memang seumpamanya MLPL berhasil membuat rejection kurang lebih di harga 166, 170, ya berarti berpotensi untuk membuat pola double bottom ya. Tapi kalau memang nanti seumpamanya 166 ini di breakout ya, 166 ini ditembus harganya ya, berarti MLPL berpotensi untuk melanjutkan koreksi harga menuju titik support kuatnya di harga 138 Fibonacci 1,6. Jadi untuk MLPL bisa dipertimbangkan ya. Kita lanjut di sini ada saham MPPA. MPPA closing di harga 248 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk MPPA juga ya dia masih bisa mempertahankan posisinya di atas 240. Kalau 240 masih ditembus ke bawah ya kita masih bisa kasih lah toleransi, dengan catatan kalau dia bertahan di atas garis yang sudah saya buatkan, garis trend line warna hitam ini ya nggak apa-apa, boleh di hold karena MPPA berpotensi untuk membuat pola atau pattern head and shoulder, meskipun secara volume sih belum kelihatan jelas ya, tapi berpotensi untuk mengarah ke sana. Dan kalau memang terjadi minimum MPPA berpotensi untuk lanjut naik menuju 302 dan at least ke 338. Gitu ya untuk MPPA. Kita lanjut di sini ada saham Buka. Untuk Buka closing di harga 280 dengan persentase minus 1,41%. Saya perbesar dulu. Nah,
Untuk buka juga area supportnya di 276 dan dari sudut pandangan saya buka ini masih membuat pola triangle. Kalau ini diteruskan ya berarti ini continuation bearish ya. Jadi memang ada plus minusnya, ada pro dan cons, dan untuk buka kalau dia masih bisa bertahan di atas 276 ya boleh di hold, tapi kalau memang seumpamanya breakout 276 ya maksudnya tembus ke bawah ya kurang layak untuk di hold karena ya berpotensi untuk melemah kembali. Tapi kalau untuk long term ya bisa dipertimbangkan karena buka juga masih terpengaruh dengan kondisi IHSG yang dimana kita tahu bahwa IHSG selalu bergerak naik, saham selalu bergerak naik, tapi kita nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau yang mau untuk long term ya bisa di hold, tapi kalau memang untuk short term ya breakout 276 bisa exit ya. Kita lanjut di sini ada saham ICBP. ICBP closing di harga 8575 dengan persentase minus 0,87%. Prediksi saya sudah terlihat ya bahwa memang benar ICBP sampai tembus ke harga 8.500 pada perdagangan tanggal 27 Mei ini didobrak langsung resistennya. Nah, di sini sudah mulai berhati-hati nih ya. Sudah mulai berhati-hati bahwa ini sudah memasuki range yang sempat terjadi sideways di sini ya. Di mana ini juga merupakan area supply 8.500 hingga 8.800. Bagaimana cara kita mengantisipasinya? Jadi gini, selama ICBP bertahan di atas 8.500 boleh di hold ya. Ingat harga closing. Selama closing di harga 8.500 boleh di hold, tapi kalau ICBP seumpamanya breakout ya, harganya tembus ke bawah di bawah 8.500 ya bisa exit. Menurut saya sih ini ada potensi terjadinya golden crossing ya. Kalau ini terjadi golden crossing ya, ini berpotensi untuk breakout 8.800 dan lanjut naik lagi. Lanjut naik ya di area 9.000, 9.200, 9.300 ya rasanaan. Jadi untuk ICBP kuncinya di 8.500. Kita lanjut di sini ada saham Unilever. Nah, gini ya untuk Unilever. Sebentar. Hapus dulu, ganti ke time frame 4H. Karena gini, ini menarik untuk Unilever ini bisa jadi ini merupakan pola continuation uptrend ya. Bisa ditebak ya ini pola apa? Berpotensi untuk menciptakan pola flag pattern yang dimana kalau dia seumpamanya Unilever berhasil breakout trendline ini berpotensi untuk bergerak up ya. Berpotensi untuk bergerak up. Jadi untuk Unilever perhatikan dahulu kalau segini ya kuncinya di Unilever kalau kita berbicara berdasarkan support ya selama bertahan di atas 4580 ya boleh di hold, tapi kalau memang dia sudah breakout ya boleh exit. Dan untuk resisten di 4940 so far di sana kalau dia breakout lagi otomatis dia juga berhasil membreakout trendline uppernya. Jadi kita bisa re-entry atau kita bisa siap-siap untuk taking profit. Gitu saja untuk Unilever, sementara boleh di hold. Kita lanjut di sini ada saham HMSP. HMSP closing di harga 1.160 dengan persentase plus 5,94%. Dan ya HMSP terus naik ya, ini kita lihat dari mulai harga 900 naik sampai berapa persen? 30% ya sudah ya, naik terus tanpa adanya wave correction. Nah, seperti ini. Seperti ini bukan waktunya kita beli. Ya. Seperti ini bukan waktunya kita beli, justru kita sudah mulai siap-siap untuk taking profit. Kalau belinya sekarang ya, maksudnya sudah naik-naiknya baru mulai beli, itu sedikit salah ya menurut saya, karena bukan seperti itu. Kita beli di harga murah, bukan di harga mahal. Dan untuk MSP, perhatikan di sini bahwa ada gap di harga 13.10 hingga 12.65, ini ada gap di area sini. Nah, ada gap ya di arah sana, dan ini kalau memang diteruskan
HMSP terus menguat, berarti ada potensi untuk menuju ke area sana. 1265 hingga 1310 ini merupakan resisten yang menurut saya perlu dicapai ya. Jadi kuncinya untuk HMSP support di 1100, kalau ini merupakan resisten ya kalau saya bilang. Nah, 1165 lah. Kalau dia berhasil breakout 1165, berarti berpotensi untuk bergerak up lagi menuju 1220, selanjutnya baru menutupi gap di sini. Jadi step by step. Untuk KMSP, kapan waktunya kita beli, kita tunggu kalau ada swing high valid dan dia correction, menciptakan wave baru, kita bisa masuk. Gitu ya. Kita lanjut di sini, ada saham Elsa. Elsa closing di harga 326 dengan persentase plus 1,24%. Nah, kini untuk Elsa, ya perhatikan daily time frame sih menunjukkan bahwa adanya dead crossing ya di sini ya. Kita cek dari weekly chart. Weekly chart juga sudah mulai berada di area over. Oke, ya. Nah, di sini bisa tolong untuk simak ya. Untuk Elsa ya, mohon untuk disimak karena ini menurut saya cukup penting juga. Nah, ini bisa disimak ya. Menurut saya lumayan penting ini. Sebentar. Oke, jadi untuk Elsa, Elsa sudah belakang ini weekly chart ya. By the way, ini weekly chart. Perhatikan di sini, sudah beberapa kali rejecting. Di harga 334, reject 1, reject 2, reject 3. Dia nggak mau menembus tinggi untuk penutupannya di atas harga 334 atau 340. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kalau memang Elsa tembus harga 334 dalam penutupan harga ya, kalau hari Jumatnya ditutup di atas 334 yang dimana itu merupakan candle untuk membentuk candlestick di weekly chart, ya kita bisa entry. Tapi kalau memang closingnya masih di bawah 334, ini sedikit berbahaya karena Elsa berpotensi untuk koreksi nih. Kalau closingnya di bawah 334. Koreksinya kemana ya? Kurang lebih ya mengikuti dari trend line ini. Ya mengikuti dengan trend line ini. Tuh ya. Kalau dia correction ya kita tunggu nanti seroknya di mana. Seroknya bisa di harga 280, 290 kita bisa serok. Jadi untuk kondisi sekarang, apakah sudah waktunya exit di Elsa? Menurut saya sudah waktunya ya. Kalau menurut saya sudah waktunya kita exit dulu. Kapan waktunya kita beli lagi? Tunggu ketika dia koreksi. Tunggu ketika dia breakout. Gitu saja ya untuk Elsa. Seharusnya sudah get it ya. Seharusnya sudah bisa paham bahwa Elsa ini sudah di ujung perbatasannya. Gitu saja untuk Elsa. Kita lanjut di sini ada saham Indi. Untuk Indi, dia berhasil breakout dari pola cup and handle ya, well done. Di sini area supply atau resisten di harga 2.920 hingga 3.000 sudah berhasil di breakout, dan kalau memang seumpamanya Indi besok closingnya masih bisa bertahan di atas 3.000 atau di atas kotak ungu inilah, berarti Indi sudah bisa lah, kalau mau dikoleksi sudah bisa. Dan kalau memang semuanya hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Kamis juga masih closing di atas 3.000, berarti ya sudah terkonfirmasi bahwa Indi berhasil breakout resisten 3.000. Jadi untuk Indi menurut saya masih oke, masih layak untuk di hold karena juga sentimen dari batu bara, energi, coal, dan lain-lain tambang itu masih bagus sekali. Targetnya di 3290 untuk Indi ini masih belum tercapai, dan ini seharusnya cepat atau lambat harus bisa tercapai, dan selanjutnya di 3620. So far ini masih dalam kategori strong uptrend, masih bisa bertahan di atas 521, 34, dan 90, which is good ya untuk Indi. Bagus. Kita lanjut di sini ada saham Antam. Antam closing di harga 2.420 dengan persentase minus 1,22%. Meskipun ada dividen, bagus ya, dia nggak menciptakan gap di atas, berarti ya memang kuat untuk Antam ini. Nah, sesuai ya, sudah saya bilang di awal, adanya dividen, adanya koperasi, seharusnya harganya akan turun dan membuat pola kecil double top ya, double top. Menurut saya Antam berpotensi untuk koreksi dulu sementara ya, entah itu menuju harga
2.400 atau 2.350 menuju ke sana dulu. Yang jelas Antam ini ada gap di atas. Sekarang tinggal waktunya apakah kita bisa sabar atau enggak ya. Ada gap di atas di harga 2.700 hingga 2.740. Ini gap jelas sekali dan harus ditutup ya. Harus ditutup. Menurut saya harus ditutup ya, karena untuk bagus ya, saham yang bagus itu harusnya bisa ditutup dahulu. Kita cek dari weekly chart bahwa sempat terjadinya golden crossing, tapi ya waspada lagi ya, waspada sih. Ini kalau dead crossing ya kurang bagus momentumnya. Kita coba lihat dahulu lah, tapi prospek untuk Antam ini kedepannya bagus sekali karena ada kaitannya dengan Elon Musk yang mau investasi di Indonesia dan lain-lain. Ya, kalau memang itu disetujui, memang terjadi benar, mungkin kita lihat nanti di akhir tahun November atau Desember, kalau memang itu terjadi ya saham ini akan terbang gitu ya. Itu aja, kita lanjut di sini. Ada saham MTech. MTech closing di harga 1745 dengan persentase minus 1,41%. Untuk MTech juga area support di 1725, resisten di 1835. Bila memang MTech berhasil breakout 1725 ya kurang bagus karena ada potensi untuk lanjut turun lagi menuju 1605, dan bila memang MTech seumpamanya berhasil menyentuh 1725 dan adanya golden crossing, MTech berpotensi untuk pullback menuju 1835 di area resistnya. Jadi cepat atau lambat harusnya ada pullback ya. Saham itu pasti ada pullback-nya. Kita masih belum tahu sih tapi kapan. Bila ada pullback ke 1835 or maybe bisa lebih tinggi ke 1930, we'll see. Ini di area sini ya. 1920 bukan 1920. 1920 bukan 1930 ya. Jadi gitu saja untuk MTech. Area support 1725 ini berperan penting ya, sudah reject 1 2 3 4 ya. Jadi lumayan penting kalau saya bilang, seharusnya jangan sampai di break ya. Kita lanjut, di sini ada saham MDKA. MDKA closing di harga 5.150 dengan persentase minus 2,83%, sementara untuk MDKA juga. Nah, di sini ya, ini momen menarik untuk MDKA sebenarnya kalau saya bilang ya, karena kenapa? Di sini terlihat bahwa ada potensi terjadinya golden crossing secara momentum ya. Kalau memang MDKA berhasil golden crossing, berarti ya bagus momentumnya. Ini kalau dia golden crossing ya kita bisa koleksi. Apakah kita sudah mulai bisa beli di MDKA ya? Apakah kita sudah mulai bisa beli? Perhatikan di sini untuk MDKA akan saya bahas lengkap. MDKA berhasil membuat rejection di Fibonacci 0,618. Itu satu. Dan bila biasanya yang bisa reject di 0,618 itu berpotensi untuk lanjut naik tuh menuju harga 6.225. Sekarang, di mana posisi kita bisa beli MDKA? Kalau memang stokastik momentumnya masih belum bagus ya kita tunggu di harga 4875, 4850. Tapi kalau memang sudah golden crossing, seumpamanya harganya sudah golden crossing ya kita beli ketika dia breakout 5.225 atau enggak biar lebih confirm ketika dia breakout 5.375 untuk harganya ya. Jadi kalau harga MDKA menembus 5.375 ya kita bisa entry dengan target juga tetap 6.200. Jadi untuk MDKA segitu dahulu ya, sudah lumayan oke ya. Tepik ya. Nah, untuk Tepik ini masih dalam range sideways ya kalau saya bilang. Range sideways-nya di kotak ungu ini merupakan area support 2.800 hingga 2.850. Jadi untuk Tepik ini masih dalam range supportnya, range sideways ya. Kalau memang seumpamanya nanti Tepik adanya rejection kuat, ya nggak apa-apa, boleh dibeli ya. Gini saja untuk Tepik ya, kalau mau averaging down bisa, atau buyback lagi di harga 2.800 hingga 2.850 ini juga bisa mulai.
Dengan catatan kalau Tepik sudah berhasil breakout 2680 ya bisa exit. Jadi kalau memang Tepik closing harganya di bawah 2680 bisa exit, dan sementara waktu untuk posisi sekarang masih boleh di hold ya. Untuk Tepik masih boleh di hold. Target taking profit terdekat sih bisa di harga 2.930 dan selanjutnya di harga 3.050. Jadi untuk Tepik sementara masih tetap dalam fase sideways ya, dengan catatan kotak ungu ini merupakan area demand. Gitu dahulu untuk Tepik. Kita lanjut, di sini ada saham NKP. NKP closing di harga 8.200 dengan persentase plus 0,31%. Untuk NKP juga area supply-nya itu di harga 8.200 hingga 8.725, dan bila memang INKP seumpamanya closing-nya di bawah 8.200 berarti INKP sudah berhasil menembus area support-nya. Kalau memang ditembus ya berarti berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 7.825. Menurut saya sih INKP possible ya untuk koreksi ke area sana, dan juga sekalian nanti retest di EMA 21 dan EMA 34, dan semoga saja ketika dia retest nanti akan membuat higher low dan higher high gitu ya. Semoga saja demikian kejadiannya. Kita lanjut, di sini ada saham TAPG. TAPG closing di harga 685 dengan persentase minus 0,72%. TAPG juga ya stokastiknya masih mengarah turun ya, masih sama. Masih dalam range white sideways. Kalau memang TAPG closing-nya masih di bawah 700 saja, ya berpotensi untuk melemah menuju 630. Tapi memang untuk TAPG ini move-nya masih slowing down ya. Kita tunggu saja, kalau memang ini adanya golden crossing ya dia berpotensi bergerak up ya. Sementara sih kalau saya lihat sih adanya higher low ya, kalau saya lihat ya. Sekilas ini ada higher low tapi yang nggak signifikan. Ya, jadi untuk TAPG sih masih oke ya, kalau mau di hold itu masih oke. Ini kalau mengerucut nanti akan jadi sideways dan akan meledak seperti ini. Seharusnya demikian. Gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham Esker. Nah, Esker sudah kelihatan ya, hari ini naik 7%. Dia menolak di area support 2.490, dia menolak area sana, dan menurut saya Esker berpotensi untuk lanjut naik nih ya menuju harga 3.100 at least ke sana, atau enggak ya berpotensi melanjutkan penguatan harga menuju 3.500-an ya. Untuk Esker itu masih oke prospeknya, boleh di hold saja ya untuk Esker. Kita lanjut, di sini ada saham SRTG. SRTG closing di harga 3.450 dengan persentase plus 12,38%. Bagus ya untuk Esker ini, terlihat bahwa adanya golden crossing dari segi stokastik slow, bagus, dan kalau memang SRTG berhasil breakout resisten 3.500 ya berpotensi untuk bergerak up lagi. Volume hari ini juga cukup tinggi dan dia berhasil membuat rejection di kotak ungu, di mana itu merupakan area demand di harga 3.060 hingga 3.120. Congrats yang sudah cuan. Untuk SRTG menurut saya masih oke. Kalau dia membuat rejection di harga 3.500 ya sedikit bolehlah. Itu kan koreksi wajar ya, karena hari ini juga sudah naik 12%. Kalau memang berhasil breakout 3.500 boleh hold ya, optimis lanjut menuju harga 4.000. Untuk SRTG masih boleh hold. Mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Mcol. Ancol closing di harga 7.275 dengan persentase 0,0%. Kita coba lihat dari prospek yang lebih kecil ya. Nah, perhatikan ya, di sini akan saya langsung pasang beberapa support dan resistnya secara cepat. Jadi mohon untuk diperhatikan karena kita masih mengejar waktu ya. Ada beberapa saham yang akan saya bahas lagi karena. Nah, di sini sudah saya perlihatkan ya bahwa ada beberapa titik penting untuk area support maupun resisten. Nah, area supportnya bisa di harga 7.125 hingga 7.225, ini bisa dijadikan area support. Dan perhatikan bahwa di sini stokasinya kelihatannya mau dead crossing
Kalau dia dead crossing ya berarti menembus 7225 dan berpotensi untuk bergerak turun menuju 7125. Nah, sedikit berbahaya ya untuk MCOL. Menurut saya keputusan yang bijak kalau memang MCOL seumpamanya closing-nya di bawah 7100 bisa exit dahulu ya karena berpotensi untuk koreksi lebih dalam menuju 6800. Oke, mungkin segitu dahulu untuk pembahasan hari ini. Semoga saja bermanfaat. Nanti akan ada video lagi, mungkin bisa dilihat ya. Gitu saja, thank you.